Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Kevin Pakan dan berikut berita pilihan siang ini. Lebanon memburu Kementerian Luar Negeri RI evakuasi 40 WNI dan 1 WNA. Kemacetan menjadi isu yang dibahas dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Menjadikan Jakarta remaja rumah apa-apa. Apa kabar warga Jakarta? Anggota DPR periode lalu tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas jabatan. Sebagai gantinya akan mendapatkan tunjangan perumahan. Kita awal informasi pertama, pemirsa. Situasi keamanan di Lebanon yang kian memburuk membuat pemerintah Indonesia mengevakuasi puluhan WNI untuk kembali pulang ke tanah air. Sebanyak 20 WNI dan seorang WNA tiba di tanah air dalam gelombang pertama pemulangan. Mereka terlebih dahulu dievakuasi ke Amman, Yordania sebelum diterbangkan ke Indonesia. Gelombang kedua pemulangan WNI berikutnya dijadwalkan pada sore hari ini, di mana sebanyak 20 orang tiba. Para WNI dipulangkan ke Indonesia melalui 2 penerbangan komersil yang berbeda. Oke. Sehat-sehat lah, ya orang. Pemerintah Indonesia memulangkan puluhan WNI dari Lebanon menyusul meluasnya serangan militer Israel. Pemulangan ini melibatkan kerjasama antara pemerintah termasuk pemerintah Lebanon, Suriah, dan Yordania. Alhamdulillah untuk koordinasi dengan pemerintah Lebanon berjalan lancar, terutama dari sisi keimigrasian, perizinan dan exit permit, seluruhnya dipermudah sehingga ketika para WNI kita memutuskan untuk ikut dengan gelombang evakuasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Lebanon merespon dengan cepat dan memberikan perizinan menyelesaikan seluruh proses imigrasi. Jadi kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada pemerintah baik di Lebanon, kemudian dan juga di Suriah dan juga di Yordania karena proses keimigrasian di perbatasan itu seluruhnya berjalan lancar. Kami mengimbau kepada warga kita untuk terus berkoordinasi dengan perwakilan RI yang ada di lokasi, yang ada di wilayah Timur Tengah, untuk terus berkoordinasi memantau media sosial yang resmi dari perwakilan RI, kemudian para WNI untuk melakukan lapor diri, dan kemudian apabila pemerintah kita sudah memproses atau mempersiapkan proses evakuasi, kami mengimbau para WNI untuk ikut dalam proses dimaksud. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kepulangan sejumlah warga negara Indonesia dari Lebanon, kami sudah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah yang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang Irfan, apakah seluruh WNI dari pemulangan gelombang kedua telah tiba? Ya baik, selamat siang Kevin dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa saat ini kami memang sedang berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana seluruh WNI yang masuk di gelombang kelima ini sudah tiba di Indonesia begitu pada pukul 7:10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk kepulangan dari para WNI ini terdiri dari 20 warga negara Indonesia dan 1 orang ini warga negara asing. Kepulangan dari para WNI ini memang dibagi menjadi 2 gelombang, ada gelombang keempat dan juga gelombang kelima. Untuk gelombang kelima tadi sudah tiba pada pukul 7:10 dan untuk gelombang keempat ini dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada pukul 15:40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan, seluruh WNI ini sudah berhasil dievakuasi dengan menggunakan 2 pesawat komersil yang berbeda begitu. Dan tadi kami sempat berbincang dengan beberapa WNI
Dan untuk mengetahui laporannya seperti apa, berikut laporan dari Winda, salah satu WNI yang berhasil dievakuasi ke Indonesia dari Libanon. Mulanya itu hanya bom sonik aja awalnya itu, tapi mulai udah hari demi hari kita dengar, dan akhirnya sekarang mulai pengeboman itu. Awalnya cuma ngebom gedung-gedungnya aja, tapi sekarang udah jalan-jalan itu dibom karena untuk mengepung targetnya kan. Jadinya jalan-jalannya itu dibom, jadi kita sulit untuk bepergian. Harapan saya semoga perangnya cepat berakhir, saya bisa cepat balik ke sana, lanjut kuliahnya, dan semoga cepat selesai. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama salah satu WNI yang mengaku memang dirinya sangat sedih ini bisa pulang ke Indonesia karena proses pembelajaran dia selaku mahasiswa di Libanon ini terputus akibat konflik Libanon dengan Israel. Dan tadi Winda juga mengatakan bahwa dirinya senang bisa bertemu kembali dengan keluarga. Dan tadi kami mendapatkan informasi dari pihak Kementerian Luar Negeri, ini para seluruh WNI ini akan dipulangkan ke keluarga masing-masing, dan ini nantinya seluruh para WNI akan dijemput begitu sama pihak keluarga ataupun dari pihak Pemda ataupun Pemprov dari masing-masing para WNI. Sementara demikian, Kevin. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk mengevakuasi WNI di Lebanon, menyusul situasi di sana yang semakin memanas. Jokowi juga berharap ada dialog perundingan antar negara demi perdamaian. Memang kalau semua negara melakukan pendekatan lunak, melalui dialog, melalui bertemu, melalui komunikasi yang baik, saya kira peristiwa di Palestina, di Gaza, di Libanon bisa kita hindari. Saya kira memang dialog adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik yang ada di Gaza, Libanon, Israel dengan Palestina, Israel dengan Hizbullah, Iran dengan Israel. Saya kira harus diselesaikan di meja perundingan, dan semua harus menahan diri untuk tidak memperbesar eskalasi yang ada. Ya. Evakuasi WNI yang jemput selanjutnya bagaimana, Pak? Menlu sudah melakukannya. Pemirsa, memperingati setahun serangan Israel ke Gaza, aksi bela Palestina digelar di sejumlah kota termasuk di Jakarta pada Minggu pagi. Aksi dukungan untuk Palestina digelar di depan gedung Kedubes Amerika Serikat, Jakarta Pusat. Unjuk rasa diwarnai aksi teatrikal yang menggambarkan penderitaan rakyat Palestina. Aksi damai digelar bertepatan dengan 1 tahunnya serangan Israel ke Gaza dan 76 tahun perlawanan Palestina atas serangan dari Israel. Aksi turut dihadiri berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, masyarakat umum, artis, serta pejabat negara. Dalam aksinya, massa menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya mendesak PBB menghukum Israel dan Amerika Serikat, memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Amerika Serikat, hingga mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto mendukung masyarakat Palestina dalam 100 hari kerja sebagai Presiden. Atau mati sahabatku, kau tak pernah sendiri, saksikan aku di sini. Pemirsa, 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tadi malam dipertemukan dalam debat perdana di G-Expo Kemayoran Jakarta. Debat mengusung tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global.
perdana ini menjadi momentum yang luar biasa. Pada tema transportasi yang terintegrasi, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono akan mengurangi pergerakan warga Jakarta dengan membangun pusat-pusat bisnis di 5 wilayah Jakarta, termasuk membangun transportasi berbasis air dengan mengoptimalkan 13 sungai di Jakarta. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kunwardana, mengatakan perbaikan manajemen transportasi adalah kunci utama dalam mengatasi masalah transportasi di Jakarta. Sedangkan pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno berjanji peningkatan cakupan layanan dan transportasi publik melalui Trans Jabodetabek, membangun Transjakarta Laut untuk melayani warga di Kabupaten Kepulauan Seribu. Bahkan di tahun 2024, Jakarta itu di masa depan kita ibaratkan sebagai lukisan, di mana kami calon pemimpin dan Anda warga di Jakarta bisa turut serta untuk menggambar, melukis dan mewarnainya. Malam ini kita akan berdebat tentang 6 urusan, tentang sumber daya manusia yang harus siap menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045. Tentang generasi Z, saya punya anak Gen Z juga. Insya Allah anak-anak Gen Z yang lagi nonton, kami sebagai orang tua akan membersamai Anda dalam kesulitan-kesulitan dan harapannya tentang pekerjaan, tentang ekspresi budaya. Yang pertama adalah bagaimana transformasi Jakarta untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Yang kedua, yaitu bagaimana Jakarta reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta untuk dengan mengutamakan pemeliharaan kesehatan melalui preventive medicine yang aman dan beradab. Yang ketiga, inovasi perbaikan desain tata kota untuk mengatasi kemacetan. Menyehatkan mental warga Jakarta dengan layanan hotline 24 jam konseling gak pakai libur. Urusan kesehatan harus cepat dan responsif. Untuk itu, kami akan memangkas waktu tunggu layanan BPJS dengan mengintegrasikan data antrian rumah sakit di seluruh Jakarta. Kami akan mendirikan Jakarta Fund, pengelolaan dana investasi untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta. Tarik Bang Dul. Terima kasih Mas Pram. Encang-cingnya Babe dan saudara-saudara sekalian, pokoknya nggak ribet dah. Kami cuma mau bilang perubahan itu bisa kok. Tanpa harus bikin kepala puyeng. Pemerintah itu harusnya kayak temen yang asik. Kalau mau bantuin ya bantuin yang beneran. Pemirsa, kemacetan masih menjadi isu yang dibahas dalam debat perdana Cagup-Cawagup DKI Jakarta 2024 tadi malam. Cagup nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengatakan perlu dibangun kantong-kantong parkir pendukung transportasi massal. Sementara Ridwan Kamil akan berfokus pada penyebaran pusat bisnis dan juga kegiatan masyarakat dengan zonasi. Sedangkan Pramono Anung akan membuat Trans Jabodetabek Cianjur. Aspek transportasi umum dan mobilitas merupakan kelemahan terbesar Jakarta untuk menjadi kota global. Pertanyaan, bagaimana program strategis dalam 5 tahun kepemimpinan Anda untuk mengatasi kemacetan di Jakarta? Kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi, di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah, sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Transjakarta, yaitu mikrotransportasi yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian juga disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman supaya banyak orang yang mau naik transportasi umum karena keamanan kendaraan yang tinggal itu. Mengatasi macet ada 2 ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan.
membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TBC Matupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, nge-mall di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, nge-mallnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Transjakarta tidak cukup untuk mengatasi, menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Trans Jabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Trans Jabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Lalu bagaimana pemirsa kata para cagup soal Jakarta Kota Global? Berikut cuplikannya. Kita tahu bersama, Jakarta sekarang menempati nomor 74 dari 156 kota global. Jakarta hanya unggul 2 poin dari Manila dan 4 poin dari Bangkok. Saudara-saudara sekalian, apa yang akan kami lakukan untuk itu? Kita tahu bersama, sebagai kota global, yang pertama yang paling penting adalah aktivitas bisnis atau perekonomian. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, dukungan politik. Yang keempat adalah keterbukaan informasi. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan kita untuk menjadi kota global. Bapak Ibu warga Jakarta, kenyataannya tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Konsep Ridho adalah DKI, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Kelurahan itu adalah ujung ASN. Di bawah kelurahan ada RW. Itulah kenapa kita akan demokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka. Dengan cara apa? Diberi anggaran 200 juta per tahun per RW, total 1 miliar selama 5 tahun, insentif RT RW, Dasawisma, PKK, Posyandu semua juga dinaikkan. Kombinasi ini bayangkan ada rapat di 2.700 RW dibimbing oleh Pak Lurah untuk mendesain masa depannya sendiri. Penguatan sumber daya manusia artinya ada masalah dengan sumber daya manusia, ada masalah dengan manusia. Manusia bukan hanya tubuh tapi jiwa. Sehingga masalah adab itu harus dibenahi dulu. Sehingga kemauan untuk bekerja itu menjadi tinggi, menjadi tanggung jawab dari keluarga. Dan persoalan yang harus kita identifikasi adalah apa? Kita harus tahu ada masalah apa yang terpenting. Ada masalah persaingan di dalam pekerjaan. Pemirsa, tata kelola pemerintahan menjadi salah satu bahasan dalam debat perdana Pilgub Jakarta. Cawagup nomor urut 1 Suswono menjanjikan keterbukaan pembukaan anggaran sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Sementara Cawagup nomor urut 2 Kun Wardana mengatakan birokrasi Jakarta harus cepat, tanggap, dan handal. Sedangkan Sidul julukan Rano Karno yang merupakan Cawagup nomor urut 3 mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun kota Jakarta. Hotline kepada kantor gubernur. Inilah yang nanti akan kita lakukan. Jadi pelayanan digital adalah satu keniscayaan yang juga nanti akan kami lakukan sehingga rakyat akan mudah melakukan aduan-aduan. Dan yang penting lagi adalah bagaimana agar dana-dana yang ada di Jakarta ini bisa dikelola dengan baik agar tidak mubadir ataupun tidak sia-sia karena adanya masih ada indikasi korupsi masih tinggi. Oleh karena itu tentu ini yang akan kita lakukan agar semua pendapatan daerah dari Jakarta ini akan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Jakarta. Yang sangat bersinggungan satu sama lain. Dan yang kedua, kita melihat kita perlu memikirkan bagaimana efisiensi birokrasi. Dan kalau kita lihat perkembangan zaman yang modern, kita harus bisa memiliki birokrasi yang cepat tanggap dan juga handal untuk bisa
membuat Jakarta bisa selalu cepat di dalam melaksanakan program-programnya. Dan yang ketiga adalah transparansi dan partisipasi publik. Ya, dengan internet ke semua warga, maka kita bisa mendapatkan semua aspirasi masyarakat dan kita bisa terima sebagai langkah kita. Nah, kebetulan saya pernah menjadi ketua koordinator Jabodetabek ini. Jakarta mempunyai populasi sangat unik. Setiap pagi 14 juta, malam 9 juta. Kendaraannya hampir 10 juta. Dikelilingi 3.000 industri. Kabupaten Tangerang, Bekasi, Bogor memiliki industri dengan tingkat populasi yang sangat tinggi. Nah, itulah makanya setelah Jabodetabek ini dilihat, dikembangkan menjadi aglomerasi. Karena di Jakarta tidak bisa menyelesaikan sendiri, baik banjir, macet maupun polusi. Salah satunya memang harus berkolaborasi. Pemirsa, meski terus disosialisasikan, pelanggaran-pelanggaran kampanye Pilkada 2024 masih saja terjadi. Seorang camat Pasawaran Lampung bersembunyi di bawah meja kerjanya setelah di dalam mobil dinasnya ditemukan alat peraga kampanye salah satu calon bupati. Dugaan ujaran kebencian juga masih terjadi meski KPU telah mendeklarasikan kampanye damai. Ketika kita semua kalah, kita akan dihabisi. Warga mendapati ratusan alat peraga kampanye dari dalam mobil Dinas Camat Negeri Katon, Kabupaten Pasawaran, Lampung, Enggo Pratama. Ratusan banner berisi calon bupati nomor urut 2 Nanda Indira dan Antonius. Sebelumnya Enggo Pratama dipergoki warganya saat bersembunyi di kolong meja kerjanya. Bawaslu beserta kepolisian memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepeda motor berplat merah inventaris kepala desa yang ditumpangi dua pria diduga ikut dalam kampanye pasangan calon gubernur Jawa Tengah. Salah satu penumpang motor terlihat mengenakan kaos bergambar wajah pasangan calon gubernur Jateng Ahmad Lutfi Taj Yasin. Majelis Rakyat Papua, Papua Barat Daya melaporkan KPU RI, KPUD dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. MRP Papua Barat Daya menilai KPU RI telah membuat regulasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus serta menggugurkan kewenangan Majelis Rakyat Papua dalam pelaksanaan pilkada di tanah Papua. Jika ini tidak dianulir dengan baik atau tidak ditinjau kembali oleh pemerintah pusat dalam hal ini melalui DKPP mengambil tindakan hukum yang tegas, maka ini akan merujuk kepada situasi keamanan di daerah yang tidak terjamin. Ketika kita semua kalah, kita akan dihabisi. Maka pilihan kita hari ini bukan kalah, tapi pilihan kita adalah... Diduga menyebabkan ujaran kebencian, seorang calon bupati di Tanah Tidung, Kalimantan Utara dilaporkan ke polisi dan Bawaslu. Sejumlah barang bukti diserahkan, diantaranya rekaman orasinya yang menjurus provokasi bahkan mengandung unsur sara. Dari Lampung, Salatiga, Kalimantan Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana nanti ketika dia jadi pemimpin? Pemirsa, anggota DPR periode 2024-2029 diputuskan tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas jabatan. Sebagai gantinya, ratusan legislator Senayan itu akan mendapatkan tunjangan perumahan. Berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan fraksi-fraksi, disepakati bahwa rumah dinas anggota DPR dikembalikan pada negara. Hal ini disebabkan kondisi rumah dinas yang sudah tidak layak huni karena sudah tua. Di samping itu butuh anggaran besar untuk merenovasi rumah dinas tersebut seperti sedia kala. Sebagai penggantinya, para anggota Dewan akan mendapatkan tunjangan perumahan. Namun besaran tunjangan tersebut belum juga ditentukan. Pihak terkait masih melakukan survei untuk menentukan besaran tunjangan yang layak bagi anggota DPR.
Sementara itu, Sekjen DPR RI Indra Iskandar berbicara mengenai nominal jumlah tunjangan untuk menggantikan rumah dinas yang diterima anggota DPR. Indra Iskandar menyebutkan penentuan tunjangan tersebut akan diambil berdasarkan kisaran harga sewa rumah di sekitar kawasan Senayan, Jakarta. Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya, karena mengingat usianya. Nah lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan, kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabodetabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Karena kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimal mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan 3 kamar itu rate-nya berapa? Nanti kami bekerja bersama dengan appraisal, kami akan lihat besaran ideal yang akan diberikan kepada Dewan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mengumumkan deflasi terjadi kelima kalinya pada September 2024. Kalangan ekonom menilai deflasi 5 bulan berturut-turut ini menjadi sinyal kuat bahwa daya beli tengah mengalami penurunan. Pemerintah diminta untuk mewaspadai gejolak penurunan harga atau deflasi yang terjadi secara 5 bulan beruntun, di mana dalam laporan Badan Pusat Statistik terbaru periode September 2024 juga terjadi deflasi sebesar 0,12%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan deflasi yang terjadi saat ini diiringi dengan penurunan angka inflasi, di mana terdapat extra effort oleh pemerintah dalam menurunkan volatile food. Salah satunya menjaga stok besar yang dilakukan pemerintah dengan melakukan importasi. Hal ini menurutnya buah dari kerja keras pemerintah pusat dan daerah. Kita juga terus mendorong pertumbuhan dengan engine of growth. Yang utama tentu terkait dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini penting karena ketahanan pangan akan menentukan inflasi. Baru-baru ini memang sering media memplesetkan inflasi dan deflasi, karena inflasi yang utama bagi pemerintah adalah core inflation. Kalau core inflationnya tumbuh berarti ekonominya tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh 5%, core inflation tumbuh, yang diperangi oleh pemerintah adalah volatile food. Volatile food ini diperangi melalui TPIP. Di sisi lain, menurut Erlangga, kondisi inflasi Indonesia saat ini dalam kondisi baik selama masih di dalam target, yakni dalam range 2,5 ± 1%. Pemerintah sendiri memang terus mencoba menekan inflasi karena yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya. Terlebih lagi, harga pangan menyumbang cukup besar pada angka inflasi. Pemirsa, terjadinya deflasi 5 bulan beruntun mulai dicurigai sebagai tanda melemahnya daya beli masyarakat yang tercatat pernah terjadi saat krisis tahun 99. BPS masih menduga deflasi terjadi akibat tingginya pasokan yang mendorong harga lebih rendah. Namun harus tetap dilakukan penelitian lanjutan. Indonesia kembali mengalami deflasi pada September tahun ini yang juga menandai deflasi beruntun selama 5 bulan terakhir. Badan Pusat Statistik atau BPS menduga fenomena ini terjadi akibat lebih besarnya sisi penawaran sehingga membuat harga turun. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti menjelaskan bahwa deflasi sering terjadi saat masa panen atau di saat pasokan yang melimpah sehingga membuat harga di tingkat konsumen turun.
Namun BPS masih harus melakukan penelitian ulang untuk memastikan penyebab fenomena deflasi beruntun tahun ini. Adanya dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan harga di pasar, baik dari sisi, terutama dari sisi supply atau sisi penawaran, sehingga harga yang diterima oleh konsumen itu kan relatif turun karena suplainya meningkat, ataupun limpahan pasokan karena panen, ataupun karena memang turunnya ongkos produksi. Nah, tentunya untuk mengambil kesimpulan apakah ini adalah menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurun, ini harus dilakukan studi lebih lanjut. Sebelumnya BPS melaporkan terjadi deflasi 0,12% pada September 2024. Catatan ini mendekati rekor terpanjang pada tahun 1999, di mana terjadi deflasi 7 bulan beruntun akibat badai krisis moneter saat itu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi deflasi yang terjadi di tanah air. Dalam keterangan persnya, Jokowi menekankan pentingnya memahami deflasi untuk memastikan kondisi perekonomian tetap terkendali dan stabil. Pertama, coba dicek betul. Deflasi itu karena penurunan harga-harga barang, karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi nggak ada hambatan, atau karena memang ada daya beli yang berkurang. Tetapi apapun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya memang harus dikendalikan sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tapi juga dari sisi konsumen supaya harga juga tidak naik. Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan, dan kita saat ini kalau terakhir inflasi year on year itu kira-kira 1,8. Baik, tapi jangan sampai itu terlalu rendah juga supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan. Itu menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah, dan kita akan berusaha terus. Pemirsa, anggota DPR periode 2024-2029 diputuskan tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas jabatan. Sebagai gantinya, ratusan legislator Senayan itu akan mendapatkan tunjangan perumahan. Berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan fraksi-fraksi, disepakati bahwa rumah dinas anggota DPR dikembalikan pada negara. Hal ini disebabkan kondisi rumah dinas yang sudah tidak layak huni karena sudah tua. Di samping itu butuh anggaran besar untuk merenovasi rumah dinas tersebut seperti sedia kala. Sebagai penggantinya, para anggota dewan akan mendapatkan tunjangan perumahan. Namun besaran tunjangan tersebut belum juga ditentukan. Pihak terkait masih melakukan survei untuk menentukan besaran tunjangan yang layak. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pengosongan rumah anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat. Ya, selamat siang Salam, bagaimana jalannya pengosongan rumah anggota Dewan saat ini? Ya Kevin, seperti inilah kondisi terkini dari kondisi rumah dinas anggota DPR yang berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Memang kalau dari pantauan kami di lapangan, saat ini kondisinya sudah sepi, bahkan rata-rata ini sudah kosong. Karena pertanggal 30 September lalu, anggota DPR periode lama ini sudah meninggalkan rumah dinasnya seiring dengan masa habisnya begitu ya, anggota DPR di periode lama 2019 hingga 2024. Kami akan mencoba untuk mengajak Anda, Kevin, dan juga pemirsa untuk berbincang bersama dengan Sekjen DPR
yang sudah ada di sini bersama dengan Bapak Indra Iskandar. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak, semua. Ini bisa diceritakan nggak Pak, bagaimana Pak kondisi rumah dinas anggota DPR saat ini? Memangnya seperti apa Pak kondisinya Pak? Ya, ini salah satu rumah yang sudah dikosongkan oleh anggota ya. Anggota sebagian masih ada juga anggota yang masih menghuni karena masih mencari hunian pengganti ya. Jadi kami perlihatkan kepada pemirsa iNews ini beberapa rumah yang memang nanti bisa dilihat. Salah satunya kerusakannya mungkin kita bisa lihat dengan iNews ya. Oh iya, boleh siap Pak. Kevin dan juga pemirsa, kita akan langsung mencoba untuk mengajak Kevin dan juga pemirsa untuk melihat begitu ya, untuk mengeksplorasi salah satu kondisi rumah dinas anggota DPR yang ada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan ini. Oke, Bapak bisa dijelaskan Pak, ini kita seperti lagi ada di dapur ini Pak, ini bisa dijelaskan Pak, elaborasi lebih lanjut ini seperti apa Pak kondisinya Pak? Ya, ini kan rumah kedua sampel yang tadi kami perlihatkan ke teman-teman jurnalis ya. Jadi bisa dilihat mungkin kerusakan-kerusakan di bagian utama di dapur ya. Walaupun kelihatan ini parah semacam ini, tapi kalau dibongkar ini sebenarnya arahnya sudah bergerak lebih luas ya. Ini hanya beberapa titik yang bisa dilihat gitu ya. Dan inilah yang memang kalau dipelihara dengan anggaran rutin memang sulit ya. Jadi memang perlu dilakukan revitalisasi menyeluruh baik atap maupun jaringan plumbing. Ini kan kita di lantai 1, lantai 2 kan beda lagi kerusakan kebocorannya. Ini akibat plumbing itu juga sudah ada dalam strukturnya. Jadi di rumah-rumah itu rata-rata strukturnya itu juga masalah gitu ya, sehingga kerusakan-kerusakan tersebut memang harusnya diperbaiki secara serius dulu, baru bisa anggota dewan dengan tenang bekerja gitu ya. Karena ini kan kalau di musim hujan, khususnya musim hujan, kalau mereka terganggu dengan kondisi rumah tentu mereka tidak nyaman bekerja ya, kalau berpikir tentang keluhan-keluhan semacam ini. Jadi ini kami perlihatkan. Di samping yang strukturnya juga turun ya, ini adalah bocoran-bocoran yang memang sudah sangat parah tentunya. Pertimbangan lainnya memangnya selain dari kondisi dapur kayak plafon ataupun juga tembok yang sudah mulai rembes gitu, ada lagi nggak sih Pak pertimbangannya mungkin dari segi lingkungan atau segi bantaran kali ya, seperti tadi kan kita juga sempat melewati dari lintasan kali ya Pak, apakah itu juga cukup mengganggu dari anggota DPR yang tinggal di rumah dinas ini Pak? Ya, ini ada kali di dekat perumahan DPR ini yang kalinya itu sudah mengecil gitu karena lingkungan sudah banyak dibangun rumah-rumah gitu ya, kalinya mengecil. Pada saat musim hujan biasanya hampir pasti gitu ya, airnya naik ke jalanan. Tapi kalau hujannya besar sekali, biasanya tidak hanya air yang naik ke jalanan, biasanya masuk ke rumah ya, walaupun cuma setinggi lutut ya, tapi itu sangat mengganggu memang ini. Dan juga beberapa tempat di sini kan tempat-tempat pembuangan sampah itu memang belum ada alternatif dari Pemprov untuk merelokasi saya kira ya. Berarti kan dari anggarannya sendiri ini kan sudah ada ya Pak untuk per rumah ini mendapatkan anggaran untuk melakukan renovasi begitu ya Pak. Anggarannya sendiri ini berkisar di angka berapa sih Pak kalau untuk renovasi rumah? Untuk tahun 2025 ini kami nggak mengajukan kembali anggaran untuk renovasi ya, mengingat kalau kami mengajukan anggaran renovasi tentu anggaran itu dengan indeks bangunan negara itu sangat kecil. Jadi ini kalau ini ingin diperbaiki secara serius, revitalisasinya ya harus benar-benar semua atap dibongkar, plumbingnya diperbaiki, struktur diperbaiki, fasad diperbaiki, karena ini kan dibangun di tahun 80-an. Nah, cukup lama gitu ya. Sehingga memang kalau di beberapa bagian itu memang rumah anggota dewan ini terlihat fasadnya ya kumuh memang. Karena memang sudah ini cara melihatnya adalah tahun 80-an dulu. Diserahkan ke DPR oleh Seknek itu tahun 98 begitu ya. Nah, kami sebenarnya menerima setelah sekian tahun Seknek memelihara, kemudian diserahkan ke DPR dan indeksnya itu memang kecil ya. Rata-rata kalau saya hitung setahun itu sekitar 25 juta gitu rata-rata setiap bulan, artinya sekitar 1,5 jutaan lah gitu ya kalau dibagi gitu ya. Dan tentu dengan bocoran semacam ini saya kira ini nggak bisa memenuhi anggaran yang ada ya. Lantas nasib dari rumah dinas ini nantinya setelah ditinggalkan oleh anggota DPR dialihfungsikan untuk menjadi apa Pak ini rumahnya Pak?
Kami sedang mempersiapkan dokumen-dokumennya, karena di sini juga ada BMN-nya milik DPR. Jadi nanti setelah kami selesai menyiapkan dokumen tersebut, kami akan berkoordinasi dengan Dirjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk memutuskan mekanismenya seperti apa pengembalian ke negaranya. Oke, siap, terima kasih Pak Indra informasinya. Kami lanjut untuk mengeksplorasi lebih lanjut, boleh Bapak? Oke, siap. Kevin dan juga pemirsa, ini dapat kami informasikan juga bahwa memang di tempat kami melaporkan saat ini merupakan ruang utama atau juga ruang tamu utama di rumah dinas anggota DPR. Dimana kalau dari pantauan kami di lapangan ini memang masih sudah mulai kosong ya untuk fasilitas ataupun juga barang-barang yang ada ditempati oleh anggota DPR saat ini, karena memang untuk rumah yang kami sambangi ini sudah kosong dan memang sudah ditinggalkan sejak beberapa hari sebelum tanggal 30 kemarin. Dan memang untuk besaran uang tunjangan begitu ya, ini memang masih dibahas oleh Sekjen DPR, namun ini untuk persiapannya sendiri, untuk uang tunjangannya sendiri ini memang akan dialokasikan ataupun juga maksud kami akan disetarakan dengan kawasan rumah sewa yang ada di kawasan Senayan, Jakarta Selatan yang harganya berkisar antara 30 hingga 50 juta rupiah per bulannya. Kevin. Baik, terima kasih. Salam laporkan langsung dari rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Salam. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat tetap menggelar sidang seperti biasa di tengah isu hakim mogok kerja nasional. Hari pertama aksi mogok atau cuti massal Hakim Indonesia, PN Tipikor Jakarta tetap menggelar sidang seperti biasa. Salah satunya sidang korupsi timah dengan terdakwa Harvey Muiz yang hari ini beragenda pemeriksaan saksi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait mogok massal hakim, ada rekan Jessica Winoto di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat siang, Jessica. Apakah sidang perkara kasus korupsi timah atas nama terdakwa Harvey Muiz dan juga Herna Lim tetap berlanjut di tengah isu mogok massal hakim ini? Ya, Kevin dan pemirsa, selamat siang. Pada hari ini memang di tengah isu mogok kerja dari hakim di Indonesia terkait isunya tidak adanya kenaikan gaji selama 12 tahun, di PN Tipikor Jakarta Pusat tetap berlangsung jadwal-jadwal sidang yang ada pada hari ini. Dan memang pada hari ini sedang berjalannya sidang lanjutan pemeriksaan saksi dari kasus tata niaga timah, kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu Harvey Muiz. Dan pada hari ini saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yaitu dengan atas nama Rosalina dan Amir Syahbana. Dan memang pada hari ini tadi sudah berlangsung dan hingga saat ini pun masih berlangsung. Dan pada hari ini pun memang tadi sudah sesuai dengan statement dari pihak PN Jakarta Pusat ini sendiri mengatakan bahwa walaupun tidak adanya mogok hakim pada hari ini atau tidak adanya penundaan sidang-sidang pada hari ini bukan berarti dari PN Jakarta Pusat tidak mendukung aksi dari hakim solidaritas Hakim Indonesia yang dilakukan cuti bersama dari hari ini hingga 11 Oktober mendatang. Dan memang hingga saat ini pun dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memberikan intervensi kepada hakim siapapun pada hari ini bila mana hakim akan memberikan suatu kebijakan atau penundaan, itu akan dikembalikan sendiri. Karena memang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri tidak secara penuh untuk mendukung aksi cuti bersama ini, walaupun pada hari ini tidak adanya penundaan dari sidang-sidang pada hari ini. Kembali ke studio, Kevin. Baik, terima kasih Jessica melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat kembali bertugas. Terima kasih Anda masih di Sindo Siang. Pemirsa, selama 10 tahun Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo
Berbagai pembangunan infrastruktur terus digalakan, begitupun berbagai kebijakan diterapkan. Beragam pendapat warga pun mulai diungkapkan untuk menilai 10 tahun pembangunan Indonesia. 10 tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo fokus pada pembangunan sejumlah infrastruktur, di antaranya jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, dan ibu kota Nusantara. Hingga pertengahan Agustus 2024, Presiden Jokowi telah membangun 366.000 km jalan desa, 2.700 km jalan tol, 6.000 km jalan nasional. Presiden Jokowi juga membangun 50 bandara dan pelabuhan baru, serta 43 bendungan. Selain itu, berbagai kebijakan juga diterapkan dalam menangani pandemi COVID-19. Terakhir ini gimana, Bu? Ya, ada peningkatan sih. Bisa ceritain bagaimana? Ya kalau kalau misalkan naik transportasi umum kan saya kan bawa anak kayak gini ya, alhamdulillah ya diutamain gitu. Bagus ya, terus berkembang, kemudian terus berinovasi untuk membantu transportasi masyarakat. Buat transport juga, buat pengiriman barang buat anak saya yang berkebutuhan khusus juga kan jadi gampang ya. Untuk obat dari Jakarta buat ke kabupaten juga jadi mempermudah begitu, Kak. Alhamdulillah ya, artinya pemerintah itu memperhatikan rakyat yang di bawah gitu, terutama yang di dusun-dusun, yang di pelosok ya. Untuk itu saya apresiasi terhadap pemerintah. Ya, menurut saya IKN tuh salah satu langkah maju ya terhadap perkembangan Indonesia. Apalagi kan seperti yang kita tahu, Indonesia tuh yang kita lihat selama ini kan terlalu Jawa sentris. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda saat ini? Ya baik, terima kasih Kevin dan selamat siang pemirsa, menemani aktivitas Anda siang hari ini yang bertepatan dengan memasuki jam istirahat perkantoran. Kali ini pemirsa kita akan mengupdate bersama bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang mana tepat di sekitaran kawasan Pancoran sendiri sedikit mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Seperti tadi saya katakan, memang bertepatan dengan memasuki jam makan siang pemirsa. Dan untuk kali ini pemirsa, kendaraan-kendaraan tepat di belakang saya dari arah Pasar Minggu yang nantinya akan menuju ke arah Supomo ataupun ke arah Manggarai juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, di mana sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Hal yang sama juga terlihat dari arah Supomo ataupun arah Manggarai yang nantinya akan menuju ke arah Pasar Minggu juga ke arah Depok. Hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami perlu menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Pancoran sendiri untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, dikarenakan memang adanya penyempitan jalan dari arah Gatot Subroto yang nantinya juga akan mengarah ke arah Cawang. Dan memang proses pembangunan trotoar pada badan jalan ini masih terus diberlangsungkan. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati. Dan kendaraan-kendaraan sendiri yang berdatangan dari arah Gatot Subroto juga mengalami perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan di kisaran 45 km per jamnya. Hal yang sama juga terlihat dari arah Cawang ataupun Halim yang nantinya akan lurus menuju ke arah Kuningan maupun Semanggi juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah mematuhi rambu lalu lintas dengan tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan juga pada jalur yang benar dengan tidak melawan arus. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin terus mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669, juga bisa melalui SMS center di 9119.
Demikian Kevin yang dapat saya laporkan dari sekitaran kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici atas laporannya langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, salam presisi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional ke-17 tahun 2024 resmi dibuka di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Dengan ini telah dibuka secara Pekan resmi. Paralimpiade Nasional ke-17 tahun 2024 resmi dimulai. Gelaran olahraga khusus atlet disabilitas ini resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Pekan Paralimpiade Nasional ke-17 diikuti oleh 35 kontingen yang berasal dari 35 provinsi. Total atlet dan ofisialnya sebanyak 5.178 orang. Para atlet tersebut akan berlaga untuk 20 cabang olahraga yang dipertandingkan pada 6 sampai 13 Oktober 2024. Dalam pembukaan Pekan Paralimpiade Nasional ke-17 ini, Presiden Joko Widodo mengajak para atlet penyandang disabilitas untuk menampilkan kemampuan terbaik dengan suasana persaudaraan dan juga semangat sportivitas. Telah dibuka secara resmi Pekan Paralimpiade Nasional. Kita semua patut berbangga karena para atlet penyandang disabilitas Indonesia daya juangnya luar biasa. Prestasinya juga sangat membanggakan. Di ajang ASEAN Para Games, misalnya, Indonesia meraih juara umum 3 kali berturut-turut, yaitu ASEAN Para Games 2017, 2022, dan 2023. Oleh sebab itu, mari kita sukseskan Pekan Paralimpiade Nasional ini yang tidak hanya sebagai ajang untuk melahirkan atlet-atlet potensial dan para pencetak rekor baru, tapi juga sebagai panggung kesetaraan bagi para seluruh atlet penyandang disabilitas untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Mari bertanding dalam suasana persaudaraan dan berjuang dengan semangat sportivitas. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional secara lengkap hanya di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.